kita seneng lah semua kan. Wah gadis, banyak cewek cantik. Iya, Karena udah mikirnya gitu doang. Iya, Model-model bener. gadis Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Gadis men, penghasil semua. Gue tuh kayak gak jelas artikulasi gitu. Serius kan? Banyak. Kayak Ariel juga kan ada dia gitu kan, ada dia. Tapi buat gue selama itu tidak mengganggu sampai orang ini apa sih lu ngomong apa tidak gitu. Mengganggu, tidak mendistract. Anak-anak sekarang kan bukan anak sekarang, penyanyi sekarang bule pun kan banyak yang ya kan diseret gitu kan. Aku ingin hidup selamanya karena aku cuma mau bersama dengan kamu seumur hidupku. Tuhan tolong jangan cepat panggilku ke surga. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu hari ini. Aduh, saya gak bisa ngomong nih. Masih shock. Gue juga tegang di wawancara sama dia. Gila saya. Gue kan nyanyinya asal. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita kedatangan Kang Arman Maulana. Kang, thank you banget loh. Sama-sama ada, sama-sama. Sorry, ini juga baru-baru sekarang bisanya, sorry banget deh. Aduh, enggak lah, ini gue masih senang banget kedatangan Arman Maulana yang super humble, ya kan? Amin. Punya banyak banget yang bisa di-share sama kita guys tentang dunia permusikan dari segala macam nih, dari dunia lebar, dunia indie, dunia solo, dunia band, semuanya. Kang Arman sudah menjalani, dan itu bakal kita peras habis Kang Arman ya. Oke. Tapi sebelumnya selamat dulu untuk EP terbarunya yang berjudul Sarwa Renjana. Terima kasih. Itu juga gokil ya. Ada 5 lagu guys, dan single pertamanya judulnya Surga. Buat saya sih ini single sedap abis sih Kang. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Itu gue pengen ngomongin soal ini. Tapi yang pastinya kita mesti bawa teman-teman nih. Ke dunia fantasi ya, supaya mereka tahu nih perjalanan seorang Arman Maulana yang juga solois. Iya. Pertama gue solo justru. Makanya Tahun 91 lah ya, 91 lah. Solo justru. Solo kan? Solo dulu. Pernah gabung di Trilly Best lagi? Ya, ngebantuin karena Edwin sekolah gitu. Setahun lumayan setahun. Setahun lumayan. Kayak kontrakan rumah-rumah lah kayak gitu setahun. Iya. Nah, tapi sampai sekarang juga Arman Maulana adalah seorang anak band. Ya. Udah 30 tahun sama Gigi. 30 tahun, dan itu nggak pernah berubah ya, Kang? Si Arman Maulana sama... Gue yang mau Bujana, yang nggak pernah keluar. Ya, pas mau cari kos-kosan yang lain, pusing ya udahlah, udah kos-kosan ini aja deh udah. Iya. Udah pindah-pindah. Kang, tolong dong Kang, ceritain Kang, gimana sih seorang Arman Maulana itu dulunya mulai nyanyi gitu. Gue tuh sebetulnya ini bukan kecelakaan ya. Gue tidak pernah merasa bahwa gue itu seorang yang punya talent di dunia tarik suara gitu. Hah? Iya bener, serius. Tunggu. Iya bener, serius. Jadi kalau kayak misalnya Bujana gitu ya, Thomas, Bujana, Hendy yang Gigi sekarang gitu ya. Okay. Formasi sekarang gitu ya, formasi sekarang itu udah 20 tahun lah, Hendy udah 20 tahun lebih kan. Itu tuh mereka memang dari SD, dari SMP tuh udah main musik, dan prediksinya tuh udah memang gue mau jadi musisi gitu. Oke. Bahkan even kan kayak Thomas itu sekolah akademi itu dia ngomong ke gue gitu bahwa gue mah pokoknya musisi lah gitu. Gue pokoknya cita-cita dia tuh dulu waktu di Bandung tuh gue pengen ke Jakarta mengembara dan gue tuh sebagai musisi gitu. Dia tuh udah gitu. Bujana sama gitu kan. Hendy juga sama, walaupun Hendy itu dari keluarga yang mensupport untuk akademi, tapi dia tuh talent drumnya tuh udah dilihat sama orang tuanya tuh, dan tidak bisa dipandang sebelah mata gitu sama orang tuanya. Udah akhirnya disupport gitu. Sampai kan nih Hendy tuh kan sampai disekolahin ke Jakarta ke Ari Ayunir kan. Sempet sampai dikesiniin gitu, niat lah gitu ya. Nah kalau gue tuh enggak ada. Asik, gue tuh
SD itu gue senengnya olahraga. Semua olahraga gue jabanin. Sampai kelas 5 SD gue kena kalau sekarang tuh hepatitis. Dulu kan disebutnya penyakit kuning. Penyakit kuning. Ya kan disebutnya penyakit kuning. Itu sampai gue penyakit kuning hepatitis karena gue olahraga semua dijabanin sama gue, dari sepatu roda, sepeda, renang, pencaksilat, sama gue semua basket. Tapi ya anak kecil lah, tanggal 5 SD makan jarang, akhirnya jebret kena kan. Nah jadi gue tuh olahraga gitu. SMP gue masuk basket kayak gitu. SMA gue masuk SMA itu tuh gue di kelas 1 tuh dijadiin koordinator basket SMA 5 Bandung gue. Bukan musik. Bukan musik justru. Bukan. Anak olahraga. Nah, tapi sepanjang perjalanan gue di SD ke SMP, gue masuk teater alit. Alit itu kan bahasa Sunda kecil. Nah, jadi teater yang memang kalau di sini mah siapa sih, Aditya Gumai dan sebagainya, teater naon maksudnya? Ya itulah kayak gitu ya, anak-anak kecil lah gitu ya. Nah, kebenaran teater alit itu Kang Herman almarhum sebagai pelatih itu dia nggak mau drama tapi operet. Jadi bukan yang drama, teater drama, bukan yang ngomong enggak. Ada operet, memang operet. Ya, ngomongnya mungkin 30%, 70 tuh nyanyi. Dari situ awalnya. Kalau nggak salah gue sempat 2 naskah ya di teater alit itu ya. Air Prawitasari sama apa satu lagi gitu, Tinton kalau nggak salah. Tinton anak apa gitu, gue lupa lagi. Itu gue di 2 naskah itu sama Kang Herman almarhum tuh disuruh jadi bintang utamanya. Nah gue waktu itu nyeletuk tuh gue bilang, Kang kunaon, saya bilang kayak kenapa gue jadi bintang utama. Gue tuh nanya gitu bukan apa-apa, karena bintang utama tuh paling banyak nyanyi kan. Iya dong, bintang utama namanya juga. Kenapa gitu kan, gue kan ya lagi anak kecil, pusing gue banyak ngafalin lagu. Kang Herman nyeletuk, Man kamu tuh yang paling bagus nyanyinya dari semua teman-teman kamu gitu. Ya udah gue cuman ya anak kecil ya. Oh iya gue bisa nyanyi. Dah gitu kan. Udah aja gitu kan. Nah udah. Nah SMP gue bener-bener stop dari yang namanya musik. Gak ikutan vokal grup SMP atau paduan suara, gak. Itu bener-bener olahraga. Masuk SMA, gue masuk SMA 5 Bandung. SMA 5 Bandung kan pencetak para artis ya gitu kan. Ya sebut aja lah, dari situ kan semuanya ada kan. Nah, Yofi lah, anak-anak Sigit dan sebagainya. Nah, gue tuh cita-cita gue di situ tuh selain sekolah, gue harus masuk vokal grup SMA 5 Bandung karena karena vokal SMA 5 Bandung itu terkenal seluruh Bandung. Pokoknya kalau ada festival itu pasti tandingnya sama Elva Musik School. Kelas berat ya. Elva Singo, angkatannya Yofi itu kayak itu pasti tandingnya sama itulah selalu. Pelatih kita almarhum Kang Deden AZ. Gue cita-citanya pokoknya gue harus masuk vokal grup karena kalau masuk vokal grup gue gaul gitu kan. Gue lebih ke arah gaulnya. Jadi gue tuh gak ada pikiran musiknya, gak ada. Gak ada pikiran yang bahwa gue penyanyi, gak ada. Asli gue lebih ke gaul. Gue dikenal seluruh SMA 5, gue terkenal nih, gue gaul, anak gaul. Udah masuk gue. Kan testingnya gila. Ininya audisinya rada edun. Ini banget, keras banget Kang Deden. Gue masuklah sama teman-teman gue, cowok sekitar 5-6 orang. Kan vokal grup bukan paduan suara kan. Cewek juga sekitar 5-7-8 orang gitu, cewek lebih banyak. Nah, setiap bawain lagu, Kang Deden selalu nyuruh gue suara satu. Sampai teman-teman gue yang si Adi, si Agus, si Acuy, itu tuh pada, Kang Den, kok dia mulu sih gitu? Kan suara itu mah susah. Bawain lagu Queen, Bismillah. Kan itu kan susah banget gitu. Terus si Arman mah enak nih Bismillah gitu kan. Iya kata Kang Deden tuh, Kang Deden nyeletuk di depan semua. Ya si Arman yang memang paling gak pernah fales. Si Arman paling bisa nyanyi, intuisinya kuat. Nah gue juga belum sadar dari situ. Ya gue cuma aja. Nah terus berjalan vokal grup 1 tahun. Terus gue merasa, ini bandnya bagus ya. Bandnya tuh pemain gitarnya Capung, Java Jive. Oh ya Allah, oke. Pemain drumnya Budi Dalton. Terus sempat diganti sama Tommy. Tommy itu kalau lu pernah dengar Dunia Kecil, kalau pernah Dunia Kecil dulu Musika ada. Dunia Kecil. Terus Rudy Tulus, Rudy Aru. Siapa? Ari belum, baru main drum, tapi itu gue kalau ke rumahnya tuh Ari masih SMP. Gue bilang, tuh adik gue tuh pemain drum kata si Rudy pemain bassnya, siapa lagi ya yang maksudnya jadi ya udah. Nah terus wah keren nih, kok bandnya enak ya di telinga gue. Terus akhirnya gue ngomong ke anak-anak, guys gue bilang gue jadi vokalisnya deh. Jadi vokalis SMA 5 band tuh dulu SMA 5 band ya, bukan vokal grup 5.
SMA 5 Band tuh dulu hiatus. Bandnya tuh hiatus, Bandnya padahal hiatus. terkenal juga dulu tuh. Oke. Gue bilang, kita adain lagi. Vokalis siapa? Gue bilang, kita Oh. ayo. Oh. Ternyata Dra naik daun, main di pensi-pensi. Mainin lagu apa dulu, Bang? Ya random lah, Random ada lagu zaman itu kan zaman fusion, jadi lebih banyak kayak Quincy Jones gitu. Tapi ada juga pop rocknya. Saat itu kan ada juga zaman-zamannya Bon Jovi gitu. Tapi Bon Jovi itu bukan yang rock, misalnya yang slow-nya kayak gitulah. Ya random aja lah, random. Lagu Queen gitu kayak gitu. Itu main tuh di pensi-pensi, terkenal gitu. Maksudnya tuh, wah SMA 5 Band aja, SMA 5 Band. Belum sadar gue juga di situ. Belum sadar juga. Nah, pas sadarnya SMA 5 Band terpilih menjadi dari Bandung SMA yang mengikuti ajang band seluruh sejauh Bali di Jogja. Itu jadi SMA 5 Bandung, SMA 5 Band, SMA gua. SMA gua. Jakarta Bontot, Topati, 70 Bulungan. Semada Dani. Semada. Jadi ketemu tuh. Cuman ya kenal gitu doang. Tapi ada fotonya tuh ada Dani, ada gue kalau foto itu tahun 89 kalau nggak salah. Ya 89 di Jogja. Main situ juri mendiang Mas Benz, Leo. Oh ya ampun. Ketuanya. Di situ gue dapet the best vokal. Nah, pas turun dapat piala, turun Mas Ben ke belakang panggung. Arman katanya. Nanti Mas Ben masih di Gadis, masih di majalah Gadis. Nanti Gadis ulang tahun SMA 5 Band main ya. Wow, kita seneng lah semua kan. Wah, Gadis, banyak cewek cantik. Karena aku udah pikirnya gitu doang. Model-model Gadis gitu loh. Gadis, men. Penghasil semua yang sekarang siapa cewek cantik Gadis gitu. Mau di Ayunda aja dari Gadis gitu kan. Gue, wah, mau Mas gitu. Udah. Terus dari situ main di majalah Gadis ulang tahun. Nah, Mas Ben ngomong, Man, kalau kamu nanti keluar SMA mau kemana? Mas, doain aja Mas, aku tuh pengen ke UI. Gue bilang, gue tuh pengen ke Jakarta, nggak mau lagi di Bandung, pengen banyak teman aja deh. Bandung udah kekuasain lah dari akhir gitu kan. Gue Jakarta, doain lah masuk UI. Nah nanti kalau kamu masuk, tapi kalaupun nggak masuk juga, kamu ke kantor saya deh. Gitu. Gue kan nggak gue mikir asik, gue bakal banyak temen. Karena Mas Ben setahu gue banyak banget, dia kan wah rajanya acara lah dulu gitu ya Mas Ben. Udah, gue kuliah di UI, gue jangan pager, gue pager Mas Ben. Mas, alhamdulillah gue keterima. Man, lu ke kantor gue, ke kantor Mas Ben udah pindah jadi redpolnya majalah Anita. Nah, udah nggak di Gadis. Gue datang ke Mas Ben, tiba-tiba Mas Ben ngasih kaset. Loh, kok ngasih kaset? Gue mikir tuh, karena gue ngomong gini, Mas, ajak-ajak dong ada kegiatan. Gue mikir panitia. Karena gue kalau jadi panitia di anak-anak Jakarta, berarti gue jadi banyak temen Jakarta gitu. Pikiran gue. Tiba-tiba Mas Ben ngasih kaset. Kok kaset? Gue bilang, apaan nih Mas Ben? Kamu nyanyi? Hah? Nyanyi? Gue kaget dong. Nyanyi? Kok nyanyi? Gue bilang, lah kan kamu emang penyanyi. Wah, itu mau main-main Mas. Enggak, kamu tuh bagus. Bla 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 gitulah. Hah? Ya udah gue nggak nothing tulus lah, gue dikasih job gitu ya. Ya udah lomba cipta lagu perjuangan. Tapi yang nyanyinya cuma gue doang dari yang rookie, yang nggak punya karya. Yang nyanyinya Titi DJ, Yana Julio sama Lita Zen lagi naik emosi jiwa catatan si boy. Terus siapa lagi ya? Roni Sianturi, almarhum siapa? Ricky Yohanes. Pokoknya semua yang punya karya, yang punya lagu dan terkenal artis semua, cuman gue doang. Karena Mas Ben merasa bahwa ini anak punya talent. Sampai orang pada nanya, Ben ini siapa? Anak Bandung masih kuliah di UI gitu kan. Pokoknya terserah gue percaya sama dia. Lagu gue diaransemen sama Erwin Gutawa. Erwin masih Kalimatan. Udah. Bener Dra, intuisi Mas Ben. Gue the best vokal. The best vokal sama lagunya juara. Juara satu lagunya Muhammad Agil, ciptaan Muhammad Agil. Lagunya Agil juara juga. Loh situ. Nah, gue kan waktu sebelum juara itu kan ke backstage. Nah, itu tuh Mas Redi Nur, Roni Sianturi di situ tuh kan lihat gue, ini siapa nih anak gitu kan. Tiba-tiba orang lain kan Mike tuh udah di panggung. Gue tuh Mike. Gue muncul dari pinggir udah bawa mic diginiin sama gua. Orang kan kaget, ini siapa yang bawa mic digini, dudukan mic sama mic. Siapa? Orang lain enggak, mic-nya tuh udah ada di panggung. Karena gua bilang gua baik, gua bawa mic itu.
Itu Roni, si Papi, gue nyebutnya Papi, Reddy Nur, di backstage langsung tuh Roni, gue mau kenalan gitu kan. Roni Sianturi gue bilang gitu kan, Rebels. Gue boleh ngobrol nggak nanti setelah lu mau? Oke, siap. Papi, wah, gue lihat Reddy Nur kan, gue ngefans banget sama Genesis kan. Nah, itu kan Cockpit kan. Iya. Gue waktu di Bandung Cockpit main tuh udah kayak lihat Genesis, paling depan. Wah, si Papi, gue bilang, wah Mas Reddy gitu kan. Man, aku boleh ngomong ntar setelah nyanyi? Siap Mas, gitu kan. Udah. Ternyata Mas Reddy langsung ngontrak gue album solo. Hah? Kaget tuh. Album pertama itu? Iya. Kau tetap milikku. Gue, kamu mau main-main ke, ada apa Mas? Gue bilang, main-main ke rumah. Ada apa Mas? Kayaknya aku pengen garap kamu ini deh, album solo. Hah? Kaget dong gue. Kok gue sepenting itu? Gue bilang gitu kan. Roni tiba-tiba, lu di mana? Gue kos di daerah Tebet kan. Di mana alamatnya? Gue kasih. Besoknya atau beberapa hari kemudian gue datang. Dia masih sama Atik Suibi. Datang sama Atik. Man, boleh nggak lu bantuin Libels? Hah? Kaget tuh gue. Libels gue bilang. Kan trio. Kalau gue masa quartet Libels, gue nggak bahas. Nggak, Edwin mau kuliah. Ini ada job, bla 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 bla. Jadi lu gantiin dulu Edwin. Sampai dari situlah gue baru sadar. Oh, ternyata talent gue tuh masuk lah gitu. Maksudnya masuk di secara nasional tuh masuk gitu. Panjang ya gue ngeranginnya. Ya kan lu nanyanya panjang ya dari awal, ya udah gue terangin. Itu dari situ udah mulai profesional. Karena Mas Reddy ngontrak secara kontrak. Gua sama Ko Akyat, Union Artist, jadi solo pertama Kau Tetap Milikku judulnya. Terus Roni membawa gua ke TV, membawa gua ke sponsor-sponsor. Jadi ya saat itu gua hitung 90 itu adalah pertama kalinya gua profesional. Begitu. Gokil ya guys ya. Tapi oke gini Kang. Berarti kalau yang gua tangkap nih kan banyak teman-teman di sini juga pengen tahu nih gimana caranya biar bisa berkarya, bahkan kalau perlu sebesar Armand Maulana. Dan kita tadi barusan denger sejarah dari awalnya gimana. Kalau yang gue tangkap nih Kang, betapa lu kayaknya effortless banget gitu. Karena lu kayaknya, kalau yang gue tangkap ya, correct me if I'm wrong gitu, lu masuk ke dunia nyanyi tuh, ya lu cuma pengen gaul, lu cuma pengen nyanyi aja, asik aja gitu loh. Kayak lu nggak mikirin kayak, wah pokoknya lu begaul, banyak teman. Iya nggak sih? Nah justru itu kalau menurut gua gitu. Justru itu. Jadi dulu gua pernah ya, gua udah jadi penyanyi lah ya. Udah gigi kalau nggak salah udah gigi. Iya udah gigi lah, udah gigi juga udah album 2, 3 gitu. Jadi istilahnya nama gua tuh udah ada lah gitu di Indonesia gitu ya. Itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu gua lupa gitu. Dia datang ke gua, Mas Arman, Kang katanya anak saya tuh bagus nyanyinya. Oh ya Bu, umur berapa gitu, masih nggak anak kecil banget lah, remaja gitu ya. Terus dia ngomong, saya pengen dong anak saya pengen terkenal kayak Kang Arman. Gue langsung dikorek gitu sama gue, dibenerin. Bu, saya bilang cita-cita ibu ke anaknya jangan gitu. Jangan pengen terkenal seperti saya, seperti ABCDD, jangan. Gue bilang, nanti ketika cita-cita itu tidak tercapai akan kecewa gitu kan. Nah, tadi yang lu bilang bahwa gue pertamanya, lu bilang tadi kan, justru gue tuh pengen gaul, pengen banyak bergaul dengan banyak teman. Justru itu. Kalau menurut gue, gue baru ngerasain gitu ya setelah sekian puluh tahun bergelut di dunia musik. Kalau lu nggak gaul, kalau lu nggak berteman banyak dengan komunitas lu di musik, sama bohong kalau menurut gue. Karena gue tuh merasa bahwa justru gue dibantu karena pergaulan gue, karena gue ketemu dengan A, B, C. Oke, gue dari dulu disebut penyanyi pop rock gitu. Tapi ketika gue ketemu dengan orang-orang jazz, istilahnya gitu kan, dengan orang-orang etnik, orang-orang musik etnik gitu kan, terus dangdut gitu, gue benar-benar berteman. Karena buat gue semua aliran musik punya keistimewaan. Karena di musik itu kan bukan baik dan bagus, keren dan juara. Ya ada di musik mah. Ketika lu manggung di koplo, di komunitas koplo, Denny Caknan dan sebagainya manggung, itu nggak ada apa-apanya tuh kita, ya kan? Tapi ketika gua mungkin gue masuk lagi ke etnik, mungkin ada penonton etnik yang ini siapa, ya kan? Jadi di musik itu kan tidak ada juara, tapi yang ada adalah is about taste. Kalau musik itu kan taste. Gue senangnya dangdut, gue senangnya jazz dan sebagainya, keroncong dan sebagainya. Jadi buat gue berteman dengan sebanyak mungkin, dan justru dari aliran-aliran itu
akan dapat banyak ilmu untuk gua serap dan dijatuhkan kepada karya gua gitu. Jadi gua nggak mikir bahwa dulu itu pengen terkenal atau hits, gua mendapatkan sebuah karya yang jadi hits, yang jadi viral, yang jadi terkenal, itu apa lagunya dinyanyiin banyak orang, enggak. Gua lebih ke gaul gitu. Dan kayaknya prinsip gaul itu tuh sama Kang Arman terus berlaku sampai sekarang. Karena contohnya gini ya. Kemarin Kang Arman juga sempat kan rilis bareng Lale Manino apa sama? Yang Arana Project tuh dulu Lale itu banyak sih sebenarnya. Lale Manino, Asta segala macam. Tuh kan. Sampai kayak terakhir tuh sebelum Rerata tuh gue sama Baskara sama Rian lagi Redi Nur lagi. Raihan Nur. Oke. Itu. Nah, baru Rerata kerja sama Dimas. Mas Bud. Baru yang sekarang Sarwa sama Ade Averi malah sama Kamga. Kayaknya banyak banget gitu loh, apa namanya? Karena kita kalau ngomong, kita sering ngomong ya kalau di musik tuh ada circle-circle kan. Nah, Arman tuh kayak semuanya effortlessly bergaul aja gitu loh. Ya karena itu. Ini gua yang pertama dulu waktu datang ke Jakarta tuh bukan mau mengkotak-kotakan gua bahwa gua penyanyi rock atau bahwa gua pop, enggak gitu. Ketika gua banyak bergaul, ketika gua banyak teman di musik, akan menjadikan lebih luas segala macamnya, termasuk cara nyanyi gua, cara pola pandang gua terhadap musik. Apalagi link gitu. Ketika lu linknya luas, orang juga akan lebih luas gitu segala macamnya. Itu penting banget gitu. Guys, penting banget ya. Termasuk juga maksudnya nggak cuma teman-teman bermusik juga, tapi perlabelan juga. Kan Kang Aman coba sekarang di mana aja sekarang? Sekarang Trinity kan Arman Maulana tuh. Union Artis yang solo pertama Union Artis, tapi Gigi juga Union Artis. Setelah itu kan Cipi cuma satu album 2x2. Baru ke Sony kan. Sony udah gitu sendiri yang dulu sama Dani Pete tuh, Pos. Sekarang udah juga sendiri, terus ya gue ke Trinity. Waktu itu The Majors apa ya? Majors tuh dulu nitip gua dan sebagainya ya, sempat juga Majors gitu kayak gitulah. Ya buat gue ya itu nggak ada batasan lah. Boleh lu punya komunitas boleh. Misalnya lu circle lu ini gitu, boleh, tapi ya udah itu it's about circle gitu. Tapi kan lu boleh bikin circle yang lain dong, nggak apa-apa juga gitu. Ini penting banget sih Kang, penting banget ya. Nah ngomong soal gaya nyanyi nih Kang. Kan Arman tadi setelah melewati berbagai minta ngebantuin Libels, ya kan? Terus diajak untuk album solo pertama. Ya, itu rock tuh. Jadi itu rada lama. Bikin 90, baru keluar di 93-an lah. Ya 91 lah bikinnya. Baru keluar di 93. 94 bareng sama Gigi baru. Nah, style vokal nih. Arman Maulana album pertama. Album yang Kau Tetap Milikku ya? Kau Tetap Milikku. Itu mengalami perubahan nggak kalau menurut Kang Aman ya? Iya. Karena memang saat itu jadi gini. Gue dasarnya tuh senengnya sebetulnya memang rock. Jadi gue waktu SD, ketika orang mendengarkan Cica Kuswoyo dan Adi Bing Slamet gitu ya, gue dengerin juga lah. Cica, kau mau kemana? Itu pasti dengerin. Tapi ketika orang mendengarkan SD itu gue dengerinnya Genesis. Gue ngefans banget sama Genesis. Kedua setelah Genesis tuh Yes. Setelah Yes baru Rush. Jadi memang gue dari dulu kecil tuh lebih seneng art rock gitu. Dasarnya itu. Tapi kan ketika gue nambah umur, ada tiba-tiba fusion jadi tren musik dunia. Zaman-zamannya Basil Quincy Jones lah, Sergio Mendes dan sebagainya. Gue juga akhirnya kan keseret juga gitu kan. Keseret itu asik juga ya gitu ya. Dari situlah gue akhirnya jadi sebenarnya dasarnya itu memang gue senengnya rock gitu. Ya makanya waktu album pertama itu ya udah gitu kan Papi kan Covid kan, gitu. Jadi ya udah memang diprediksiin gue tuh ke pop rock gitu si albumnya tuh gitu. Soalnya kayak Arman Maulana itu vokalnya tuh versatile banget kalau gue ngeliatnya Kang. Kayak Gigi ya kan, dan sebagai solois juga ada yang R&B banget lagunya gitu kan. Ada yang pop R&B banget. Nggak cuma bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga kan. Ada beberapa lagu yang Kang Arman kan bahasa Inggris. Nah itu gimana gitu? Itu sesuatu yang Kang Arman itu
ya emang gue gini, atau Kang Arman ngebentuk kayak gue mau karakter gue seperti apa sih? Soalnya gini, gue sering ngomong ke teman-teman itu bahwa lo mesti punya karakter guys, mesti punya karakter untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang orang inget, punya bisa di top of mind orang. Nah kita kalau dengerin Arman Maulana langsung tahu, oh nyanyinya ya begini, nyanyinya Arman Maulana gitu. Sebenarnya kalau itu sih gue juga nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu tuh gini, gue sih akhirnya kan jadi menyenangi berbagai macam genre gitu ya. Iya. Semua genre gue dengerin gitu ya. Nah tapi akhirnya keluar jadi Arman Maulana style itu gue nggak tahu juga. Cuman ya yang ada di yang gue jalanin adalah gue serap aja semuanya gitu. Serap dari dangdut tuh ada cengkokan atau ilmu yang begini tuh bagus gitu. Gue pelajarin dikit gitu, makanya keluarlah di lagu Nakal. Iya. Ampun, aduh, ampun. Kan itu kan sebenarnya cengkok dangdut ya. Gitu, tapi gue bukan cengkok dangdut, gue cara nyanyi gue kayak Oma Irama, enggak, karena gue nggak bisa, nggak mungkin. Gue bukan penyanyi dangdut gitu. Cuman gue mencari saripatinya aja, dicoba ke gue untuk gimana sih keluarnya gue kalau nyanyi dangdut, nah kayak gitu, gitu maksudnya. Tetap pakai style gue gitu, udah karena nggak mungkin gue jadi kayak Oma Irama, jadi kayak Iis Dahlia misalnya atau siapapun itu gitu kan, penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang gitu. Karena memang gue nggak bisa gitu. Nah ketika jazz misalnya, ya gue dengerin misalnya Al Jarreau dulu kan, misalnya kalau grup vokalnya kan New York Voices lah, terus Manhattan Transfer gitu kan, gue denger gitu, oh kayak gitu. Nah ketika misalnya dulu Gigi ada jazz akustik gitu ya. Terus ya Bujana kan sebagai pembawa jazz gitu kan memberikan warna ke Gigi, di situ jazznya, Thomas mengikutin, Hendy ngikutin. Hendy ada jazznya juga kan, dia punya progresif ligro kan jazz progresif gitu kan. Nah gua mengeluarkan ilmu-ilmu yang gue dapetin dulu pada saat gue mendengarkan Manhattan Transfer dan sebagainya gitu. Jadi gue sebetulnya sih gitu sih, gue nggak tahu. Akhirnya mungkin keluarlah gaya style Arman Maulana gitu. Iya itu, soalnya ya literally kayak, even ketika Arman Maulana kan juga pernah keluarin cover ya. Kayak kalau nggak salah kan pernah waktu itu ada lagunya Ute ya. Oh iya, sama Bawa Daku Pergi, terus kamunya si JR. Tapi itu tetap ya Arman Maulana gitu loh. Maksudnya itu sesuatu yang mungkin kita tuh kesulitan nih Kang. Pengen tahu karena aduh gimana caranya ya biar bisa karakter sekuat Arman Maulana gitu loh. Ya memang sih kalau menurut gua jam terbang juga ya. Jam terbang. Ya, karena penting tuh guys, jam terbang. Biar bagaimanapun gue dulu jadi gini, waktu Mas Reddy ngontrak gua album pertama itu ngajak gua, gua harus berterima kasih banget sama Mas Reddy Nur. Gua ngajak gue masuk ke grup bandnya dia Next Band. Jadi dulu gini, Cockpit itu akhirnya pecah. Selesai lah gitu ya istilahnya. Atau mungkin trennya Genesis saat itu mungkin udah rada memudar di Indonesia gitu. Zaman gua waktu kecil mau edan gitu loh, Genesis naik tuh gila banget gitu ya. Nah akhirnya Cockpit itu pecahannya tuh bikin Next Band. Nah Next Band itu membawakan lagu-lagu rock semua. Jadi mau bawa Bryan Adams, John Farnham, apa segala macam, ada bahkan Van Halen dibawain dan sebagainya. Nah gua dibawa sama Mas Reddy ke Next Band. Nah, Next Band saat itu akhirnya mainnya tuh di kafe-kafe, di klub gitu lah ya, di kafe-kafe. Nah, itu tuh kayak Mas Reddy itu sebenarnya secara halus tuh ngajak gua ke Next Band menjadi vokalis itu supaya gua tuh dilatih dulu. Digembleng. Selama gua di Next Band sekitar 3,5 tahun. Berarti kan orang sempat main kafe? Udah main kafe 3,5 tahun sama Next Band. Nah, itu benar-benar digembleng gua. Bagaimana cara bernyanyi, bagaimana cara berkomunikasi dengan penonton dan sebagainya. Gitu. Jadi nah di situ gua banyak banget ilmu gitu nyerap, misalnya Mas Reddy bawain lagu ini, bawain lagu itu gua banyak banget masukan gitu. Terus tiba-tiba ada lagu misalnya pop yang lagi meledak, ya namanya juga kafe pasti kan banyak request. Nah akhirnya dibawain lah lagu itu dengan aransemen kita gitu dan sebagainya. Nah itu dari situlah akhirnya gua banyak masukan, banyak influence berbagai macam musik, genre musik yang gua serap, yang akhirnya jadilah yaitu yang gue bilang jam terbang. Akhirnya jadilah gue sebagai gue gitu. Dengan style vokal Kang Arman Maulana itu pernah nggak sih Kang, misalkan dikritik orang atau Kang Armannya yang insecure gitu? Banyak yang kritik. Gue tuh kayak gak jelas artikulasi gitu. Serius Kang? Banyak. Apa sih lu ngomong apa gitu? Banyak kalau yang kritik sih kayak gitu. Tapi buat gue sih
kayak gituan, kecuali kalau memang gua tuh ada lagu misalnya sampai orang nggak ngerti gitu, ini ngomong apa sih gitu kan. Cuman kemarin gua rada ini sedikit kemarin viral di TikTok ya kayaknya. Si Eddie Vedder lagu yang iya. Pas gua dengerin iya Eddie Vedder sebenarnya ini ngomong apa sih gitu kan. Nah, maksud gue ada banyak yang kritik gua sempat bahwa gua artikulasi kayak Ariel juga kan ada dia gitu kan, ada dia. Tapi buat gua selama itu tidak mengganggu sampai orang ini apa sih lu ngomong apa tidak gitu. Mengganggu, tidak mendistract Tidak mendistract. Oh, tahu kan lu ngomong apa? Iya. Tahu gua ini kan lu ngomong 11 Januari bertemu menjalani. Oh, tahu. Ya udah gua jalanin karena itu adalah style gua gitu. Terus tidak harus menjadi gua jadi 11 Januari gitu juga gitu. Ya itulah style gua gitu. Itu kalian juga mesti pede guys sama style. Sekarang kalau kita menteri Eddie Vedder ya. Eddie Vedder itu kan dia enggak, selain Eddie Vedder sebetulnya kan anak-anak sekarang kan bukan anak sekarang, penyanyi sekarang bule pun kan banyak yang ya kan diseret gitu kan. Betul. Nah, itu banyak kan itu. Ada sebutannya Kang. Itu apa tuh? Nah kalau dulu kan 90s Eddie Vedder sebutannya Yarling. Yarling. Gitu. Ada ini. Kalau yang sekarang tuh seret-seret itu kursif dari cursive singing. Dari kayak nulis huruf sambung. Jadi kayak bener ngomong Christmas jadi Christmas. Iya, bener gitu. Kan gue sebutannya itu. Gue juga kadang-kadang dia ngomong apa sih gitu. Ada penyanyi Indonesia juga ada. Ada. Penyanyi Indonesia juga bahasa Indonesia aja gue sampai dia ngomong apa sih gitu. Ada yang bener. Oh ya memang ini stylenya. Betul. Waktu Whitney Houston menjadi penyanyi nomor 1 cewek itu kan semuanya stylenya kayak Whitney Houston. Hampir semua seluruh dunia. Sampai di kafe-kafe Whitney Houston banget gitu. Whitney Houston tiba-tiba datang Mariah Carey banget. Datang lagi stylenya Beyonce kan. Nah itu kan terus akhirnya pas gua yang tadi apa cursive itu oh ya ini trennya vokal. Karena memang setiap dekade tuh ada tren vokal menurut gua gitu. Termasuk di cowok kayak dulu zaman-zaman Eddie Vedder itu apa? Yarling gitu kan gitu dan sebagainya. Ya emang selalu ada tren seperti itu. Tapi yang bikin kita semua terkagum-kagum adalah gimana style vokal Armand Maulana itu bisa cocok di Gigi sebagai rock dan cocok sebagai Armand Maulana sebagai pop soul. Bahkan album terbarunya EP terbarunya kan soulful banget gitu kalau kita denger. Surga tuh kayak apa ya? Soulful aja gitu, soulful R&B. Ya itu mungkin kok masuk gitu loh. Yang tadi yang tadi gua selalu mencoba untuk mendengarkan semua genre musik itu. Itu penting. Karena kadang-kadang ada penyanyi ataupun musisi yang gua mah rocker. Udah gua ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau gua tipe orang yang mendengarkan semua musik. Gua dangdut gua dengerin, jazz gua dengerin, keroncong gua dengerin, etnik gua dengerin. Maksudnya kayak Sunda lah, Jawa dan sebagainya. Ya pop rock udah pasti gitu kan. Dan sebagainya gue dengerin. Nah, karena yang seperti tadi gua bilang dari semua unsur musik itu semuanya punya kepositifan yang bisa diambil. Dan tidak mungkin juga gue belum tahu apakah ada penyanyi yang bisa nyanyi dangdut bagus. Nyanyi gue nggak tahu, mungkin ada mungkin ada aja 1-2 orang. Tapi kalau menurut gue mayoritas mah cuman ngambil saripatinya doang gitu kan. Karena kan nggak mungkin juga ketika nyanyi Judika itu salah satu yang oke sih kalau gue. Ketika dia nyanyi dangdut kan gendang juga, dia nyanyi keren juga gitu kan. Ya hip hop loh, kita tahu Judika suruh nyanyi rock gila juga dia gitu kan. Nah gue nggak tahu kalau Judika suruh nyanyi Sunda gitu misalnya nyinden, nah gue belum tahu apakah dia bisa gitu ya. Nah yang dilahirkan seperti Judika itu kan cuma 1-2 orang dari sekian ribu tuh gitu kan. Nah selebihnya kan mayoritasnya adalah yang nggak bisa kita lakukan adalah mengambil saripati dari si genre musik itu. Makanya yang lu bilang, kok di Gigi bisa gini kayaknya karena gue mungkin dari itu secara tidak sadar kontrol gue pada saat gue dengerin lagu Surga waktu kita workshop dengan Ade dan Kamga. Oke, ini Kamga ke arah sini. Oh, gue pernah mendengarkan dan gue pernah mendengarkan secara detail musik yang seperti ini, yang soulful kayak begini gitu. Ketika waktu Ade memberikan, Kang gue tuh punya lagu yang senyaman itu. Kan agak-agak Britpop gitu ya, agak Brit gitu. Gue tuh sebenarnya ini buat album solo gue. Ade kan main gitar, jadi album solo gitar. Menurut lu bisa nggak dilaguin, dimelodiin? Bisa, gue bilang yuk gitu. Gue kasih melodi gitu. Jadi gue bikin lirik, melodi juga. Karena gue sempat juga intens mendengarkan Britan.
gitu. Lu pernah denger albumnya Dewi Bini Gua yang Kegaiban Biru nggak? Keluar tahun 2000. Oke. Lu bisa search di Oke. ada kok, ada. Jadi Bini Gua itu dulu kan sering banget dibawa sama Indonesia untuk, nah ini. Ya. Jadi Bini Gua itu, nah lu coba setel aja satu Ini satu album, lagu gue yang bikin, sama gue yang produsernya, dan gue yang mainnya juga. Oh. Kayak gini dah. Lu dengar yang Kekaguman Cintaku. Nah kecuali kalau gitar gue ini bawa bujana. Ya. Ada piano yang kayaknya ini Indra Lesmana, tapi semuanya musik ini gue. Tapi kesebelasannya lu denger jadi drum and bass ini lagu ini. Oh iya. Ini kan di sini ada pop ya. Tar, ini setelah ini dikit deket kok. Oh, dikit cepat ini. Dikit aja. Nah, di situ. Oh, setelah ini. Nah, ini. Ini tuh, oke, Kak, stop ya. Oke. Ini tuh gini. Jadi, ini tuh tahun 2099. Tapi keluarnya 2000. Sebelum Reza keluar, Dani ngeluarin Reza. Iya, oke. Jadi bini gua tuh saat itu sering banget dibawa sama kebudayaan Indonesia untuk biasa apa budaya Indonesia. Tapi dia selalu disatuin dengan Pergawati. Fashion show, etnik ya, batik dan sebagainya. Bini gua yang nyanyi. Nyanyinya keroncong dan sebagainya. Nah dia tuh keliling dunia. Satu saat dia ke Seattle, ke Amerika Seattle. Dia masih siapa? Pergawati dulu terkenal banget ada. Teh kita ke itu yuk. Di situ ada klub katanya, ada klub musik. Masuk bini gua, Abel sama si Abel masuk ke situ ke klub musik itu tahun 90 itu ketika pertama kali drum and bass keluar. Disco dari dek jadi dek stak jadi gitu. Itu di era itu 99 98 kan di sananya ya. Di sininya kan masuk di 2000 berapa gitu kan. Bingung Abel sama bini gua. Ini apa? Tadinya dia kan mikir tuh disco gedek klasik disco ya. Tiba-tiba ini gimana diskonya gitu kan. Tapi dia liatin kata bini, tapi kok lama-lama enak. Nah akhirnya bini gua sama Abel nanya ke DJ-nya, ini apa? Drum and bass katanya. Oke, trip hop, drum and bass dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa itu baru-baru. Akhirnya bini gua besoknya tuh ke HMV. Nyari. Ada tuh udah ada sektor apa CD yang drum and bass trip hop gitu. Dia dengerin kan dulu bisa didengar tuh. Dia bawa Moby, bawa CD-nya si siapa sutradaranya Madonna yang Ray of Light tuh. Dia tiba-tiba datang pulang dari Amerika ke gua. Bab, bikin album aku kayak gini dong. Gue belum pernah denger. Gue denger, oh ini apaan? Gue bilang musik. Buset, ini apaan? Gue bilang, ya ini justru baru. Hah? Wah, gue langsung tertarik tuh. Gue pelajarin dah. Asli gue pelajarin. Gue beli alat musik, keyboard dan sebagainya, komputer, sebagainya. Gue pelajarin. Jadilah album Kegaiban Biru ini. Nah maksud gue, lu harus seperti itu gitu. Ketika mendapatkan sebuah musik yang baru ataupun yang enggak, gue nggak demen dangdut, ya nggak apa-apa, gak demen lu dengerin aja. Gue tuh paling demen banget lagunya Sambaladonya Ayu Ting Ting. Itu gila, gue bilang ini kok ini lagu dangdut kok sekompleks ini gitu maksud gue. Jadi ya akhirnya yang tadi lu bilang ketika gue dapat produser dengan yang lebih soul, lebih R&B, lebih rock, ya gue alhamdulillahnya jadi bisa masuk dan menyerap apa yang, tapi tetap sebagai gue, itu gitu. Nggak gue jadi Oma Irama gitu, nggak gue jadi Syahrani gitu ketika nyanyi jadi jazz gitu, gak gitu, gak atau gue jadi Tompi gitu, enggak gitu. Ya gue jazz gue ala Arman, kayak gitu. Ini
Ada 2 keyword yang gede banget yang dari tadi nempel di gua, Kang. Yang pertama adalah ya lo mesti gaul sama banyak orang ya kan di dunia musik. Yap, betul. Jangan mengkotak-kotak, ya, Betul. maksudnya jangan kayak menutup diri lo gitu untuk Dan gak ada rugi. Sama Dan sekali ada gak ada rugi, rugi. iya. Sama sekali gak ada rugi. Malah banyak untungnya. Malah banyak ya, untungnya. ya. Dan lo juga harus dengerin berbagai macam genre juga. Maksudnya Betul. open, maksudnya Arma Maulana juga dengerin segala macam jenis genre musik tanpa harus mengkotak-kotakan dirinya bahwa gua sini gua. Dan nanti juga orang juga akan mengkotakkan juga sendiri. Si Ama ini Iya. gitu. Tapi unik ya gitu. Iya, Gue iya. pertama kali denger Rizky Fabian nyanyi, Heeh. wah gila nih anak, gue bilang. Rizky itu kan dibesarkan sama Sule dengan budaya Sundanya. Sule itu kan anak ASTI dulunya kan, Akademi Seni Tari. Kalau sekarang ASTI itu rubah jadi apa ya, lupa namanya. Iya. Jadi Rizky itu dibesarkan sama Sule itu dengan kesundaannya. Karena Sule itu seniman Sunda. Dia bisa ngendang, dia bisa ngawih, dia bisa nyinden dan sebagainya. Nah, Rizky Fabian dibesarkan dengan Budaya ilmu itu. budaya Sundanya Iya. sama bapaknya itu. Tapi Rizky lahir dari Rizky milenial atau Z? Milenial lah dia mah ya. Antara Z dan milenial ya, antara perdebatan ya. Tapi dia di era itu, dia senangnya adalah musiknya pop yang begini. Pas gue denger Rizky, ketika dia improv, itu Sundanya kuat banget. Ada ya. Iya benar sih. Nah kayak gitu maksudnya. Iya. Jadi untungnya tuh banyak gitu, untungnya banyak. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya lu demen scene metal gitu. Iya. Tapi gara-gara Alternative Nation, Nirvana dan sebagainya, itu kan dihancurkan saat itu tuh. Dulu tuh kan kalau rock, jazz, pop. Tapi ketika masuk era Alternative Nation tahun 90, 89, 88, 90, itu kan dihancurkan sama geng Seattle tuh. Bahwa tiba-tiba dari ceng tiba-tiba jadi swing. Buset gitu. Dan itu akhirnya jadi terbiasa orang. Dari disco tiba-tiba ada apa? Ada rock kan Prodigy kan. Iya benar. Disco tiba-tiba rock gitu kan. Akhirnya keluarlah kayak Prodigy, kayak Massive Attack dan sebagainya. Itu tuh kalau menurut gua dihancurkan. Nah, justru anak-anak sekarang tuh berterima kasih kepada era 90 itu yang dihancurkan sama Alternative Nation, yang akhirnya semua genre musik itu bisa dimasukin. Kalau dulu kan enggak, disco ya disco. Jazz ya jazz. Sekarang tuh gara-gara alternatif. Kalau menurut gua gara-gara alternatif. Dihancurin tuh semua, jebret, nggak ada lagi deh. It's unbelievable, tiba-tiba rock gitu kan. Terus super groove yang dari Australia, kan itu rock tapi groove gitu. Dulu nggak ada kan kayak gitu. Kalau funky, udah funk aja, nggak ada tuh tiba-tiba jajet, nggak ada. Power chord gitu nggak ada dulu. Penting nih guys buat pelajaran kalian nih ya. Itu udah luas, kalau sekarang tuh udah luas. Open gitu ya. Iya, udah luas sekarang tuh, mau diapainnya juga boleh. Nah sekarang gue mau nanya nih Kang, kan Kang Arma udah menjalani kehidupan di berbagai dunia ya. Enakan jadi solois apa jadi anak band? Gue tetap band. Solo gue pun digarap secara band. Oh ininya apa namanya? Vibe-nya tuh tetap band. Gitu. Kenapa Kang? Gak tahu. Band tuh kayak apa ya? Kayak ada vibe yang gak bisa diganti aja. Makanya gue tuh kalau sekarang ada job. Si Mas Rudi dari Trinity, bro, tapi mereka pengennya lu cuman 3 lagu doang, -1, aduh itu udah paling gak suka tuh. Aduh, udah itu di panggung tuh kayak apa ya, kayak punggung gua tuh gini-gini. Oh gitu. Gua udah kayak pengen, udah selesai dulu. Enggak. Gitu gimana gitu. Tapi kan kalau band duitnya dibagi-bagi. Rezeki mah dari Allah. Kalau menurut gua. Ini ya. Pelajaran penting dari seorang Arma Maulana. Iya benar-benar. Benar, tapi kalau band tuh kayak apa ya? Walaupun misalnya Arena Project itu kadang-kadang ada stage yang terutama kayak gathering gitu. Kadang-kadang ada stage yang gue nyanyi di tengah, si Arena bandnya di sini gitu. Kan gak asik juga sebenarnya. Tapi tetap aja ada vibe yang ini band gitu. Dan band tuh secara interaksi gue bisa bermain-main. Walaupun misalnya tiba-tiba bro, sorry bro, ini kayaknya duitnya nggak terlalu gede nih, tapi pengen banget lu. Gimana kalau dari sana, bandnya dari sana? Misalnya gue main di Kalimantan di mana? Bandnya, oke, kita lihat dulu bandnya. Seberapa? Ya kan harus dilihat dulu, Andra. Maksudnya gue bukan menyepelekan kemampuan, tapi kan harus musik gue yang sekarang kan seperti ini. Bisakah dia membawakannya gitu kan? Nah biasanya gue kalau kayak gitu tuh, gue ngambil satu orang pemain gue.
Misalnya si Lodeng. Ya, Gitu. Lodeng. Karena tetap dia yang menjaga, Ya. gitu, yang menjaga aransemen, yang menjaga, terus kan ada sequencer dan sebagainya gitu. Jadi tetap harus ada dari arana bandnya harus ada satu gitu. Nah, itu tetap aja beda. Ketika gue suruh minus one tuh, kayak itu ya. Berarti memang bermusik dan berkolaborasi ya Kang? Iya, betul. Gua seneng banget seperti itu. Arman Maulana pernah nggak sih bosen bermusik 30 tahun? Sebetulnya gini, bosen dalam artian tetap positif. 22 tahun gue berada di Gigi, gue di situ kayak merasa jenuh. Bukan jenuh sama Gigi. Jadi gini, Gigi itu kan dari pertama kita dibentuk, semuanya tidak ada jenderal. Bukan jenderal lah. Jadi ada kan ada tuh band yang memang pemimpinnya dia lah gitu. Ya. Bahkan bukan hanya pemimpin, bahkan lagu juga ciptaan dia. Termasuk manajemen, keputusan apapun dia misalnya. Kan ada yang bandnya gitu. Ya. Nah kalau Gigi itu dilahirkan dari dulu formasi yang 5 orang dulu, ganti jadi Budi Opet yang 4, terus yang sekarang Hendy udah 20 tahun lebih, itu memang semuanya sama. Kalau saham tuh 25%, 25. Jadi ketika bikin karya dan sebagainya itu semuanya sama. Walaupun 11 Januari itu kan Bujana, gua ada lagu slow. Cocok nggak ya buat Gigi? Bawa aja, Bud. Gitu kan. Pas dengerin bareng-bareng. Oke, Bud, asik ini mah. Gue yang bikin lirik ya. Oke, gue bikin lirik. Itu lagunya Bujana. Tapi orang yang mendengarkan lagu 11 Januari sekarang, itu adalah hasil berempat. Karena dulu waktu Bujana ngambil dari rumah, nggak gitu lagunya. Bahkan ada lagu yang misalnya gue bawa dari rumah disco, pas di aransemen bareng sama Nana Gigi, jadi rock. Ada yang gitu. Dari slow bisa jadi rock keras misalnya. Dari rock keras malah bisa jadi slow gitu. Kayak gitu. Jadi hasil yang didengarin dari Gigi itu adalah hasil bersama. Gitu. Jadi ya seperti itu. Gimana caranya sebuah band itu bisa kompak sampai sekarang kayak nggak pernah ribut? Kayak sekarang contohnya salah satu hal terbesar adalah ketika misalkan nih vokalisnya going solo bawain lagu band. Ya. Nah itu gua tuh sebenarnya gini, dari album 4 Gigi banyak banget label dan executive producer yang nawarin gue untuk solo, tapi gue nggak mau karena gue tahu ketika penyanyi solo bersolo karir umurnya baru juga sejagung gitu ya, ini jagung gitu ya susah, pasti akan berantakan. Makanya gue nggak mau. Nah makanya kenapa gue baru solo udah 22 tahun karena orang udah tahu Arman itu vokalisnya Gigi dan gue yakin nggak akan merusak tatanan lah karena udah 22 tahun gitu, udah ngerti nggak sih, orang juga udah tahu lah gitulah. Ini hanya sempalannya si Arman aja gitu dan sebagainya. Tapi kalau orang request Kang Arman tampil sebagai solo tapi bawain lagu Gigi ya gitu. Bawa, gue ngomong sama Nana Gigi, gue bilang di off air gue minta izin karena Nana Gigi untuk bawain lagu tapi maksimal 3 dari 8, 9 lagu atau 10 lagu maksimal 3 gitu gue bawain, karena biar bagaimanapun tetap aja gue kan tidak bisa keluar dari sejarahnya Gigi ya. Orang tahu gue yang nyanyi lagu 11, Janji, Terbang atau dan sebagainya. Gue anak lo memberi izin gitu. Dan itu di aransemen. Di aransemen. Total beda. 11 Januarinya Gigi dan 11 Januarinya Arana Project beda. Janjinya atau Terbang atau apapun beda banget. Tetap gue mengaransemen ala yang Arana Project gitu. Iya. Yang aransemennya Sanip, Sanda, aransemennya Ade, ada Siang Jaya juga. Jadi memang beda. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, mereka pengen punya band yang solid, Kang Arman akan bilang apa ke mereka? Ya memang lu nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Kecuali ada band yang itu yang gue bilang ada seorang pemimpin, tapi tetap nih yang misalnya bandnya 5 orang, ada 1 orang yang memang menonjol. Dia jago kok bosnya, emang secara produser juga dia seorang produser misalnya gitu kan, lagunya juga bagus, liriknya juga dia bagus gitu. Nah tapi yang 4 orang ini harus mau menerima kalau menurut gue Andra. Itu dulu. Kalau di 1 atau 2 ini agak ada yang menerima bubar pasti, karena apa nih? Gue juga bisa, gitu ya. Kalau misalnya, tapi kalau mau ya kayak Gigi. Saham tuh kalau 5 ya 20% itu harus. Dan ego harus ada apa sih, saling menghargai gitu. Ego. Gigi ribut ada, tapi ributnya tidak sampai menjadi akhirnya selesai bubar gitu, enggak. Ketika lu ngobrol masalah karya, membuat sebuah lagu, mengaransemen sebuah lagu A, ribut bagus kalau menurut gua. Karena harus ada keributan dulu. Jangan sampai
lo ngaransemen, oke, berarti itu mah udah selesai dan. Berarti ngerti gak sih? Udah nggak ada ngobrol. Iya. Justru ada keributan untuk menciptakan sebuah karya yang terbaik, itu kalau menurut gue bagus. Tapi bukan jadi ributnya jadi ribut-ribut. Gue nggak mau gitu. Gue nggak mau take vokal nggak kayak gitu. Ya, ribut menghasilkan untuk yang terbaik gitu. Itu harus ada. Nah, waktu Hendy masuk, itu kan berarti udah melewati berapa formasi kan, Kang? Dua berarti ya kan, Ronald, Budi, Hendy. Itu ada kesulitan nggak maksudnya? Kan tadi Kang Arman selalu kesulitan. Ketika perubahan player, mau player yang paling jago nomor 1 di dunia, band mah bukan masalah jago, tapi satu rasa kan. Jadi Hendy itu waktu masuk ke Gigi 21 tahun yang lalu, itu latihan, Gigi latihan nih 3 jam misalnya di sebuah studio. Nyewanya 4 jam, karena 1 jam kemudian gua sama Bujana balik, Hendy sama Thomas itu terus ngulik. Karena rhythm section. Itu baru Hendy juga ngomong ke kita juga ngomong ke Hendy, baru enak tuh setahun ada. Itu udah bener-bener. Jadi Hendy tuh gini ngomong, gua tuh fans berat Gigi. Hendy tuh memang bener-bener fans berat Gigi. Tahun 90, tapi Baron udah ke Amerika, jadi formasi berempat. Itu didatengin sama Gigi, didatengin ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, pensi sama Hendy, ketua panitianya itu Hendy. Karena dia ngefans banget sama Ronald. Ngefans sama Gigi, tapi dia terutama karena pemain drum, dia ngefans banget sama Ronald. Sampai akhirnya dia jadi pemain drum Gigi. Jadi kebayangkan dia fans berat. Gue tau lah janji tuh segimana ininya, Nirwana tuh segimana. Jadi gue apa mati, gue ngefans banget sama Gigi. Pas main sama Gigi, berantakan. Maksudnya berantakan bukan mainnya. Kok nggak enak ya? Feel-nya nggak ketemu. Kok nggak enak? Gue hafal ininya. Apanya Ronald tuh kayak apa, Budi tuh kayak apa, lagi bawain lagu terbang. Kok nggak enak? Nah itu tuh 1 tahun. Jadi setiap pergantian formasi di sebuah band itu bukan masalah jago, tapi nyatunya perasaan itu yang lama banget, dan itu selama adaptasi tuh nggak enak banget hati. Tapi alhamdulillah. Jadi penasaran nih guys ya, personel Gigi itu nongkrong bareng nggak sih di luar kerjaan? Dulu ya, kalau sekarang udah. Kan udah masing-masing ya. Lo gila 30 tahun. Aduh, kemarin aja di New York 10 tahun sekamar berempat. Aduh, emang. Itu kalau gue lihat muka, Thomas lagi. Gue 20 tahun, selama 30 tahun. Sekarang mau 31. Gue 20 tahun sama Bujana sekamar. Nah, masuk tahun ke-21, akhirnya manajemen udahlah lu pada takutnya ada apa-apa. Takutnya kejenuhan. Betul. Akhirnya kamar jadi sendiri-sendiri. Gitu. Jadi dari semenjak tahun ke-21 lah baru kamar tuh sendiri. 20 tahun gua sama Bujana. 20 tahun gua bangun tidur lihat yang berkumis di sebelah kanan gua. Gila. Dan gua selalu sama Bujana karena nggak ngerokok. Karena dulu kan Thomas ngerokok, Baron ngerokok. Budi waktu ganti dari Ronald ngerokok, Ronald ganti Budi ngerokok juga, si Opet ngerokok juga. Jadi yang nggak ngerokok tuh kan gua sama Bujana, jadi gua sekama. Jadi 20 tahun tuh gua sama Bujana. Ada nggak sih masa Arman Maulana tuh lagi terendah banget sebagai musisi, Kang? 2x2 kayaknya, album 2x2 Gigi itu karena ditinggalin sama semua, tinggal gua sama Bujana doang. Jadi album 2x2 itu makanya 2x2 kan, album keempat, 2 personil asli dan 2 session player, Opet sama Budi. Nah di situ tuh itu terendah kenapa? Padahal rekamannya di Amerika, yang main bassnya Billy Sheehan, brass sectionnya Phil Collins, Phoenix Horn brass section, Harry Kim, Arturo Velasco, Eric Marienthal, mixing di sana, mastering dan mixing di sana. Tapi itu terflop karena Gigi kita, fansnya Gigi kita itu kayak merasa ini udah bukan Gigi, cuma si Arman sama Bujana, ini mah album berdua gitu. Jadi benar-benar kayak dikecewain. Album anak-anak Gigi kita tuh itu benar-benar. Jadi si Dani Pete itu manajer kita dulu, dia bikin tour. Pokoknya kita tour aja udah. Tagline-nya 100 kota, gila nggak lu? 100 kota. Gempar tuh anak-anak dewasa. Gila Gigi 100 kota gitu. Lu tau nggak yang terjadi cuma berapa kota? Cuma 3. Karena nggak ada penonton. Waktu album itu ya. Jadi gua main di Bali yang paling lumayan penontonnya karena mungkin ada Bujana kali ya. Terus Mas main di mana, yang di Malang di mana itu? Penonton tuh dikit, paling cuman
sepertiga, paling penuh itu 2/3-nya gitu. Wow. Nah yang penutupnya tuh di Jakarta, di bengkel. Sekarang kan udah bengkel lagi namanya. Iya, Tadinya kan bengkel, palas, bengkel gitu kan. Bengkel. Bukan bengkel gede dong. Kalau sekarang kan udah jadi kecil kan, karena ada restoran-restoran kanan kirinya. Kan dulu kan gede banget. Kapasitas berapa tuh bengkel tuh zaman dulu? Ditutup. Ya udahlah kalau gitu baliklah ke Jakarta. Nggak jadi kota ketiga itu Jakarta. 4 atau 3 gue lupa. Ke bengkel. Jadi gua, wah itu semua album 2x2 kan ada Indra Lesmana, ada banyak banget bintang tamunya. Indra didatengin, Obra Section, apa banyak, pokoknya banyak. Main pembuka Bass Jam. Pembukanya aja Bass Jam. Bass Jam lagi naik-naiknya tuh. Udah. JR tuh cek sound sore-sore. Ya namanya juga cek sound di bengkel lagi kan pasti ada orang yang lihat gitu. Ada sekitar 10-15 orang lah gitu yang ngeliatin. Mungkin ada waiter apa segala macam. Pas malamnya Indra, nambah 5 orang paling. Serius? Yang nonton kali cuma 25 orang, 30 orang, segede bengkel. Lu bayangin kalau kapasitas bengkel kalau dulu gede banget ya, bengkel 2.500, 3.000 lah gitu kalau berdiri. Sempat ada masa kayak gitu, Kang? Iya, itu bener-bener paling jatuh banget. Karena gigi kita tuh udah nggak percaya gitu. Ini mah bukan gigi, cuma si Arman sama Bujana doang gitu. Nah, alhamdulillahnya album kelima Kilas Balik, Budi sama Opet ditarik sama kita sebagai player, kita ke puncak bikin lagu jebret terbang meledak gitu. Tola yang dingin kan aku itu. Akhirnya di situ kayak dapat kepercayaan lagi lah gitu dari gigi kita bahwa ini udah grup band lagi nih. Udah di situ tour lagi, benar-benar diterima gitu. Ketika kita show, penonton selalu penuh dan sebagainya. Luar biasa ya. Nah ini kita mesti ngomongin EP yang terbaru nih, Arman. Kalau aku denger ya dari vokal nih sebagai vokal coach nih, pasti denger gawat nih. Kan? Gua di coachin nih. Vokal kan, ya kan. Nah, dari album pertama gitu sampai sekarang vokalnya Arman Maulana tuh nggak pernah kayak denger tiba-tiba, ya gue udah nggak bisa falset lagi misalnya. Seperti kebanyakan penyanyi rock pada umumnya ya. Rata-rata udah nggak bisa falset guys. Tapi maksudnya Arman Maulana itu vokalnya tuh selalu prima gitu. Di EP yang terakhir juga terdengar banget vokal Arman tuh ya. Tapi kalau gue boleh terus terang sih tetap aja Indra ya usia ya gue udah 53 bentar lagi 54. Tetap aja gue sekarang ada beberapa lagu Gigi misalnya atau lagu even Arana Project pun. Tapi kalau Arana kan baru 8 tahun jadi gue bisa memilah jangan setinggi ini gitu kan. Banyak yang udah nggak nyampe juga. Masa sih kan? Banyak kok. Jadi gue, wah ini nggak nyampe. Gue bilang, bahkan ada lagu Gigi yang diturunin 1. Oh gitu. Itu pas di show ya? Iya, pas di show turun 1. Tapi ada lagu Gigi yang dinaikin 1. Karena ternyata waktu rekaman, gue kayak nyaman-nyaman aja. Pas di panggung, kayak kerendahan gue gitu. Oh naik ke 1. Ada, kepastian ku tunggu. Itu naik 1 tuh. Tapi Kang, ada nggak cara, maksudnya kiat khusus gitu? Kang Arman kan, manggungnya banyak, proyeknya banyak. Ngerawat suaranya gimana Kang? Ya memang harus disiplin sih ya. Maksudnya istirahat sih. Itu harus cukup. Jadi gini kan mungkin ya lu apalagi lu sebagai coach vokal gitu kan. Paling bagus tuh kan tidur tuh kan 7 jam lah. 7 8 gitu. 8 kalau bisa 8 lebih bagus gitu kan. Nah, gue tuh dari dulu gitu. Ya atau mungkin memang gue juga salah satu yang diciptakan sama Allah tuh rada badak gitu ininya. Kan ada juga kan vokalis yang kurang kuat. Gitu. Gue mungkin rada badak, tapi gue tetap kalau hari itu gue baru tidur 3 jam, nah gue masih utang tuh 4 jam. Atau gue masih utang 3 jam, gue harus bisa tidur 3 jam. Lagi. Gitu, gue selalu kayak gitu. Dan itu alhamdulillah bisa memulihkan suara gue. Berarti kita mesti mendengarkan badan kita sendiri ya? Betul. Mesti sangat. Tahu, sangat. Ya. Tapi gue juga sepanjang 30 tahun banyak juga kejadian habis suara. Nah makanya yang gue takutin sebagai vokalis adalah penyakit adalah batuk. Aduh. Kalau udah batuk mah udah deh. Kalau batuk tuh kan bisa hilang benar-benar suara. Tapi kalau misalnya gue nyanyi dalam keadaan demam atau apa itu masih bisa gue nyanyi. Paling bindeng aja suara Arman bindeng ya gitu ya itu ya. Flu, pilek lah. Tapi dikasih batuk selesai deh. Ternyata simple ya guys ya, tapi harus mendengarkan badan kita sendiri. Sama olahraga. Nah ini juga menyambung ke hal berikutnya yang mau gue tanyain Kang. Maksudnya salah satu hal yang membuat Kang Arman Maulana itu adalah sosok yang benar-benar panutanku ya adalah Arman tuh bisa dibilang ya, mungkin bahasanya agak aneh, tapi anak baik gitu loh. Soalnya gini, kalau saya guys dari dulu ketemu Kang Arman tuh kalau nggak di gym di masjid lagi sholat Jumat kita ketemunya, ya kan. Nah juga Kang Arman kayak
apa ya? Sekarang di banyak orang kayaknya cari sensasi, cari gimmick, cari gosip. Kak Arman kayak nggak ada aja gitu. Maksudnya gimana sih? Kak Arman tuh rocker gitu loh, superstar. Superstar kok anak baik gitu gimana sih kan? Karena gue nggak tahu, gue tuh punya apa sih namanya, punya pemikiran bahwa ketika kita berbuat baik di dunia apapun ya, lo mau di bisnis atau di apapun, yakinlah Tuhan itu kan tidak buta ya, tidak tuli, tidak bisu gitu. Allah itu tahu gitu, oh ini orang tuh emang niatnya baik gitu, cuman pengen bekerja ya udah gitu. Jadi buat gue musik itu adalah pekerjaan gue. Selebihnya ya gue berlaku sebagai manusia yang memang harus melakukan makhluk yang tunduk terhadap sang pencipta. Udah itu aja kalau gue mah gitu. Jadi ketika di panggung, di stage gue bisa disorakin gitu sama sekian puluh ribu orang gitu dan sebagainya. Tapi pada turun stage masuk kamar ya udah gitu, gue ya ini gue mah makhluk Tuhan gitu, udah gitu aja. Gitu aja sih, simple. Gue mah ya kebenaran aja. Memang gua kan nggak ngerokok, belum pernah ngerokok. Memang kebenaran gua tuh. Jadi dulu gini, waktu SMA ya namanya juga SMA kan. Wah, mana emang tukang rokok kurang gaul siapa? Kata teman-teman, ya sok sinilah. Rokok apa? Rokok A. Dicobain sama gua di depan teman-teman. Nggak ada enaknya. Gue bilang, oh, jangan rokok A dong nih, yang gua nih B gitu kan, cap B gitu ya. Merek B. Gua habis gitu. Apa sama aja? Masa nggak manis? Nggak ada manis-manisnya. Ya dicobain C. Gue cobain semua. Tapi buat gue nggak ada, gue nggak klik gitu, nggak klik. Terus buat apa gitu? Nah terus minum alkohol misalnya gitu ya. Ya agama kita kan menerapkan bahwa itu tidak boleh gitu. Tapi terlepas dari itu gitu ya. Buat gue pernah lah gitu ya. Zaman itulah, waktu gue main di kafe itu kan, minum lah gitu kafe, kan. Betul. Oke lah, gue bilang gitu ya. Gue minum gitu. Apa gitu, pahit gak karuan gitu. Gue mau mendingan orange juice atau apa gitu, ketahuan gitu manis gitu. Jadi gue tuh simpel gitu. Maksud gue, nah apalagi kalau berbicara masalah larangan gitu kan. Ya udah buat ini kan ada larangannya, buat apa gue jabanin juga gitu. Jadi gue sih simpel itu sebenarnya. Orangnya ya udah simpel aja lah gitu. Tapi berarti spirituality itu penting buat Arman Maulana ya? Sangat. Kalau gue sangat. Gue nggak akan, karena ya gue nggak akan ada apa-apanya kalau tidak melibatkan yang di atas itu, yang Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena semuanya dari Dia ya, semuanya. Ya gue tuh ketika gue sakit batuk, terus yang gue tadi cerita sebelum off record gitu kan, di Malaysia gue show tunggal sama Gigi, hilang kan gara-gara batuk. Di situ gue ngerasa bahwa iya ya bener ya, kalau Tuhan Allah itu tinggal ngegituin aja, gak usah lu tabrakan atau nauzubillah min dzalik apa gitu. Nih suara lu lah digituin aja, kasih batuk aja udah habis gitu, ngerti. Nah itu kalau kita tidak berserah diri kepada Dia gitu. Nah gue tuh ketika gue mendapatkan seperti itu, gue akan lebih dekat lagi dengan yang di atas, karena ya kita makhluknya gitu kan. Dan buat gue, filosofi gue, Dia tuh gak butuh kita. Kita Muslim kan? Iya. Emang Tuhan butuh sholat kita? Kagak. Emang Allah butuh sujud kita? Enggak. Dia nggak butuh. Dia tetap aja Tuhan yang maha kuasa gitu kan, maksud gue kan. Kita sebenarnya kan yang butuh Dia gitu. Jadi filosofi itu yang buat gue, bullshit lah kalau orang nggak dekat sama Tuhan. Ya ada. Justru itu adalah ada cobaan. Ketika Tuhan memberikan kesuksesan, tapi dia semakin menjauh. Justru itu adalah sebetulnya kesuksesan itu adalah cobaannya dia, pelajarannya dia dari Tuhan. Coba gue pengen tahu deh, gue kasih lagi nih. Oh lu mau 1M, gue kasih 10M, kata Tuhan. Dikasih 10M, oh lu mau 100M, gue kasih 100M. Coba lu nyapa gue nggak nyapa juga gitu. Tapi kan sebetulnya itu adalah cobaannya dia. Gitu. Gue sih simpel. Enggak lah, kalau menurut gue tanpa melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu akan sulit sih kalau menurut gue sih. Aduh, Kang, ini message-nya penting banget sih buat kita semua ya. Maksudnya banyak orang juga berpikir, oh kalau misalkan gue mau di dunia musik, dunia entertainment, gue mesti bandel supaya bisa diterima. Ya banyak sama tuh. Circle. Ada itu, kan? ada. Gue mesti banyak minum, mungkin mesti gaul sama. Nah justru ini kalau menurut gue ya ini sebelum ditutup ini udah 4-5 jam ini. Iya. Kita bisa lanjutin besok kan kalau bisa. Enggak, justru kalau menurut gue di situ kalau lu yang baru-baru nih
punya kepribadian yang kuat, justru orang yang mabok, yang yang suka ngegelek, yang narkoba, ngelihat lu pasti akan lebih hormat daripada lu mengikuti arus itu. Iya. Sebetulnya belum tentu juga circle lu yang pemakai narkoba ataupun apa itu tiba-tiba jadi amal gue, bro. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Betul, tapi betul. ketika waktu gue hidup kecil SD ya itu ada perumahan gua ada di situ, takutnya ntar tersinggung. Iya. Daerah situ sekarang kayaknya udah enggak. Zaman gua SD SMP itu memang terkenal kampung preman lah istilahnya. Oke. Emang menengah ke bawah. Kampung preman, jadi yang namanya penadah ada di situ, BD narkoba ada, pemakai ada, pencuri ada di situ. Nah, tapi gua tuh dari waktu kecil tuh gua tuh kayak punya apa ya? Ya indra. Temen gue tuh, lu tuh preman, tukang bacok orang, pencuri. Tapi Indra adalah teman gue. Udah, kehidupan dia buat apa gue ngikut gitu ke arusnya. Nah, si Indra itu ke gue tuh, saya respect banget, man. Justru. Respect banget. Karena, si Arman mah memang begitu orangnya. Santai bro, gitu. Justru kalau menurut gue, ketika circle lu, ya terserah lah ya. Misalnya lu dapet circle yang misalnya tukang alkohol dan sebagainya. Ya kan nggak bisa juga lu, jangan dong, nggak bisa juga. Lu juga bukan orang tua dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang lu bisa mengasah sedikit, sayang bro, kesehatan lu, udahlah, bolehlah. Sekarang 1-2 mah nggak boleh, tapi lama-lama lu umur itu oke. Tapi pas lu punya pendirian bahwa gue nggak minum, gue itu, mereka akan lebih respect. Mereka akan lebih respect. Lu percaya sama gue? Gue pernah ngalaminnya, gue pernah masuk ke circle yang narkoba lah, apa dan sebagainya. Mereka justru respect. Bahkan mereka pada saat mau minum, mau make atau apa tuh, kayak izin dulu ke gua. Iya. Jadi izin. Man, gua dulu gitu. Padahal ngapain juga, bukan orang tuanya gitu. Iya. Jadi kan begitu respectnya dia gitu. Jadi please, lu punya satu kepribadian yang kuat, teguh, tapi tidak tidak jadi menggurui gitu, jadi aing gue nih gitu, nggak gitu. Nah, orang juga akan lebih respect, yakin. Penting ini guys ya, ini datang dari seorang Arman Maulana ya guys ya. Jadi udah ya, ini nasihat ini penting banget dan perlu kita. Gue udah pernah menjalani gue menjalaninya gitu, bukan bullshit, gue bukan cowok ngomong aja. Akan lebih direspekin sama orang, sama teman-teman lo. Oke, that's very deep, Kang Arman. So, aduh, gokil sih. Oke, kembali ke ini. Lagu Sarwa Renjana ya. Sarwa Renjana. Sarwa Renjana apa sih? Sarwa tuh bisa diartikan keluasan, luas gitu. Renjana tuh bisa dijadikan ada cinta, ada apa. Jadi ini memang keluasan cinta terhadap kehidupan gue yang gue jalanin, terutama anak sih. Karena anak gue cabut ke Inggris kan, gue satu-satunya cewek cabut lagi ke Inggris. Jadi gue tuh bener-bener kayak galaunya gue lah ini gitu. Jadi nih luasnya cinta gue ke lu tuh sebesar ini gitu, sebesar lirik-lirik ini gitu. Waktu gue denger EP-nya, satu lagu yang kebetulan single pertamanya itu bikin gue kayak anjir, surga. Arman Maulana, surga. Coba Kang, itu gimana Kang, itu proses itu tuh? Ya gue harus berterima kasih kepada Kamga ya. Jadi kan gue brainstorming sama Kamga sama Ade di studionya Ade sana, Bilangan Bintaro juga. Ya Kamga gitu. Sama kayak waktu gue kerjasama dengan Baskara dan Raihan Nur. Jadi tapi Baskara terutama. Sok Kang, lu ceritain Arman Maulana tuh seperti apa sih dari awal gitu. Nah akhirnya, tapi kan kegelisahan di Sarwa Renjana ini, kegelisahan gue terhadap kegalauan gue terhadap anak gue yang pergi jauh menuntut ilmu di negara sana. Nah, gue ceritain kegalauan gue sebagai seorang bapak ditinggal seorang anak cewek, umurnya juga belum begitu dewasa lah gitu istilahnya. Itu maksudnya bukan umur anak gue 30 udah cabut, enggak, kan 20-an kan, 19 gitu kan. Nah, gue ceritain, Kamga merekam semua apa cerita gue, jadilah lagu ini gitu. Ya gue harus berterima kasih sama Kamga, gue bilang sih. Nah tapi nggak tahu Kamga memberikan se-soulful ini lagunya gitu, nggak tahu dia merekam jejak gue dari mana, gue nggak tahu tuh. Angle-nya dia dari mana gue nggak tahu. Tapi ketika gue dikasih lagu ini, wah gila nih lagu, gue bilang tuh, ini gue banget deh gitu. Ini gue banget.
Kata Kang Arman gitu waktu itu ya. Dengar lagu ini rekaman di rumah. Yang jadi take vokal semua 5 lagunya itu gue sendiri yang ngetek di rumah di kamar. Gitu. Oke. Nah, ini teman-teman kalau misalnya kalian dengar lagunya Surga tadi, saya juga bilang sama Kang Arman, kayak ini salah satu lagu yang kayaknya dari rilisan dulu Arman Maulana dari album solo pertama sampai Gigi segala macam, kayaknya ini yang agak beda ya. Nah, ini maksudnya gini. Jadi Arana Project 8 tahun yang lalu gue kontrak dengan Trinity. Gue ngomong sama Pak Yo sama Mas Rudi. Gue ngomong gitu ya. Pak Yo sebagai pemilik label, terus Rudi sebagai manajer gue. Gue ngomong, gue bilang Pak Yo, Rud, gue nggak mau nyiptain lagu di sini. Gue nggak mau ngeproduserin. Gue pengen jadi penyanyi aja deh. Ini hiburannya gue, karena di Gigi itu udah swasembada pangan. Iya, betul. Udah jadi bikin lirik lah, produser lah, kadang-kadang jadi markom dan sebagainya. Udah capek gitu gue di itu pengen hiburan. Oke, jadi gue tuh dipilihin lagu. Nah, pas di Rerata, original soundtracknya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, itu tuh si Mala nyari-nyari lagu, gak dapet. Jadi malah, Kang, ini dengerin. Enggak, Kang, dengerin. Enggak. Jadi enggak. Tiba-tiba tuh gue galau lah, anak gue kesana, gue nyiptain Rerata, terus gue bilang, gue nyeletuk sama Mala, gue sih ada sebenarnya satu lagu tapi nggak usah lah, kan gue udah janji, mana, kata si Mala. Pas didengerin sama Mala, sama Dwi, tim A&R-nya Trinity, Kang udah ini di aransemen kan. Nah, dari situlah akhirnya terjadi, gue masuk lagi ke Arana Project. Jadi guanya ada di situ. Nah, mungkin yang tadi lu bilang itu mungkin. Jadi kalau yang dulu kan gua menerima kue. Nah, sekali ini gua bikin kue bareng. Sama lu, sama siapa gitu. Nah, gitu. Kalian mesti denger ya. Ini EP terbarunya Arman Maulana nih sedap banget. Mungkin terakhir Kang, nih sebenarnya kalau mau terusin nggak Kang? Ini mau terusin episode 13 nanti ada. Episode 13 itu pasti ada. Cuman kita udah sejam lebih. Ini harus kita cut. Kalau nggak bahaya nih. Tapi satu pertanyaan yang penting yang mungkin juga mewakili teman-teman nih. Apa sih menurut Kang Arman yang membuat Arman Maulana sampai sekarang eksistensinya tuh nggak pudar sama sekali? Apa gitu? Kita pengen serap nih ilmu sebanyak-banyaknya. Itu sih yang tadi kalau gue sih yang terakhir. Dekat sama yang di atas. Kalau gue sih tetap terlepas dari gue punya talent, gue gaulnya banyak, gue tidak pernah memandang bahwa angkatan Lara Imanul di bawah gue senior. Terlepas dari itu, kalau lu nggak kalau produser lu bukan Tuhan Yang Maha Esa mah nggak bisa lah. Tetap produser utama tuh yang di atas. Kalau menurut gue itu aja sih. Gitu. Gokil, Kak Arman. Thank you banget udah sama-sama sharing. Ini benar-benar, ini episode ini benar-benar menancap tajam ke dalam kolbu. Luar biasa. Kolbu. Ya, Karman, untuk menutup episode ini boleh nggak Karman kasih semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton, yang mereka ingin berkarya di dunia musik gitu, gimana semangatnya dari Kang Arman nih? Ya, lu tetap semangat. Memang nggak segampang membalikan telapak tangan ya di dunia musik. Mungkin di semua pekerjaan. Tapi kalau lu tetap vibe-nya positif, kalau kerja keras mah itu mah harus ya. Terus juga technical. Lu pemain gitar, ya lu harus udah bisa main gitar. Lu pemain gitar tapi masih nggak tahu chord atau apa, ya jangan disebut lu jangan. Tapi jadi technical itu kalau menurut gua harus udah dikesampingkan. Lu harus udah bisa. Penyanyi paling enggak lu nggak fales gitu kalau nyanyi itu dan sebagainya. Nah, selebihnya adalah yang tadi perluas link, terus juga kalau menurut gua disiplin. Itu yang waduh. Ada satu sebelum ditutup ya, ada satu kejadian dan itu terjadi sampai detik ini dari pertama gue terjun ke dunia musik showbiz sampai sekarang. Itu kejadiannya kayak gini, Dra. Ada penyanyi A meledak. Singlenya gila banget ya, meledak banget. Wah, pasti semua IO, semua promotor pengen dia main, mau gathering lah, mau festival. Tapi nih anak misalnya nyebelinnya tuh ya aji mampu lah gitu ya. Ya pokoknya diva atau divo gitulah gitu ya. Itu tuh bisa si promotor atau si IO itu langsung nge-switch. Misalnya gini, gue
Gue pengen Indra Aziz, gue yang punya perusahaan ya. Iya. Gue pengen Indra Aziz, Indra lagunya lagi gila banget men. Gue seneng banget, itu lagu Indra gue banget. Gitu. Gue punya duit, berapa bayaran Indra? 500 juta, gue bayar gitu ya. I.O itu tahu bahwa Indra itu nyebelin. Lu tuh rese lah gitulah. Oh Raidersnya ada-ada aja gitu kan. Terus kalau udah itu rese, udah dikasih hotel, pengen rubah hotel. Wah, pokoknya rese gitu. Itu I.O atau promotor bisa ngomong ke gue nih, yang punya duit 500 juta itu. Pak Arman, Indra lagi sibuk, lagi tur, bisa gitu. Bisa gitu. Jadi, oh masa sih ya? Ya udah siapa tuh saran kamu? Ya udah mendingan juga penyanyi ini ada Arman Maulana, bisa kayak gitu. Jadi maksud gue attitude itu sangat penting. Kedisiplinan itu sangat penting. Disuruh jam 7 JR, ya datang jam 7 kurang 15 lah paling enggak gitu kan. Jangan lu datang jam 8, jam 9 malam. Kan kalau JR lagi jangankan ya sama orkestra yang udah puluhan orang. Sama band aja kan ada sound system, ada orang panggung yang mungkin dia udah nggak tidur 22 jam dan sebagainya. Itu kan harus dipikir sama lu. Lu nyanyi terkenal tuh kan bukan lu. Di belakang itu ada stage, ada lampu, ada sound, ada kru. Tanpa itu semua lu bisa nyanyi di lapangan tanpa mic gitu. Lu gila lu penonton 5.000 aja nggak akan nyampe suara lu ke belakang gitu kan. Kayak itu. Jadi itu yang sangat penting karena banyak banget. Terutama kepada para manajer, please banget manajer artis tuh yang lagi naik daun jangan sampai lu gue tahu artis itu lagi hype banget, lagi viral, tapi seapanya tuh harus ngerti nggak sih, harus ada batasannya. Penting banget. Itu penting banget. Ya. Karena bisa banget promotor I.O kayak tadi. Lagi sibuk Pak, nggak bisa. Padahal ada jadwalnya. Itu bisa, sangat bisa. Dan akhirnya lama-lama ya udah. Gitu. Bahaya banget, itu penting banget ya guys ya. Penting banget, tolong diinget ya, dicatat dan benar-benar ditahat ke dalam diri kalian nih. Nah Kang, untuk menutup kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya Kang. Bebaskan suaramu. Sama-sama. Oh, bebaskan suaramu. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.